Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pihaknya masih melakukan komunikasi intensif dengan PDI Perjuangan. Dalam keterangan pada Jumat 14 Juni, Anies mengatakan dirinya menghargai kepercayaan yang disampaikan kepadanya jelang Pilgub Jakarta 2024. Adapun sejauh ini PDIP belum memutuskan calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. DPD PDIP Jakarta baru memasukkan nama Anies dalam daftar rekomendasi. Meski begitu, pihak PDIP sempat melemparkan kode-kode yang menunjukkan ketertarikan pada Anies. Sebagai informasi, Anies telah menerima dukungan yang disampaikan oleh DPW PKB Jakarta. Disinggung soal partai lain yang akan merapat atau mengusungnya, Anies mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan semua partai. Anies berujar dirinya masih melihat dinamika yang terjadi hingga pendaftaran pada Agustus mendatang. Gimana nih Pak komunikasinya sama PDI? PDI kan dari kemarin dan hari ini juga udah ngomong lagi ya Pak, kalau Ya, misalnya mau udah dibawa juga namanya, lalu ya, kemudian komunikasinya sejauh ini ada yang udah komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali, proses masih jalan, kita lihat. Wacana penjodohan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta telah direspons oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ditemui selesai sholat Jumat di Masjid Raya Pondok Indah pada Jumat 14 Juni, Anies mengatakan untuk saat ini pembicaraan mengenai calon pasangan untuk Pilkada belum penting. Dikatakan oleh Anies bahwa fokusnya saat ini adalah mencari partai yang punya potensi koalisi dengan PKB. Anies menegaskan ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan untuk menuju pencalonannya sebagai gubernur. Tahapan yang paling utama adalah mencari koalisi untuk bisa mengusungnya. Barulah setelah itu membicarakan pasangan. Anies berujar, nama-nama yang disodorkan tak perlu dibesar-besarkan. Lebih lanjut, ia menyatakan ada fokus yang lebih penting selain mencari koalisi ataupun pasangan, yakni permasalahan di Kampung Bayam. Adapun sebelumnya, Anies sempat menyinggung kesetaraan yang diperoleh oleh semua pihak, yakni punya hak dipilih dan memilih. Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga, dan menurut saya tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, Kampung Bayam, karena fase pembahasan nama itu nanti. Hari ini prematur, jadi nama A, B, C, D, E yang disodorkan nggak usah jadi keramaian. Itu belum ada pembahasan apapun juga. Wong agenda besarnya harus dirumuskan. Menurut saya ya, lebih penting bahas Kampung Bayam daripada bahas nama calon wakil gubernur. Ya, kemarin cukup. Pak, sedikit Pak, kemarin kan waktu dari Pilpres kan Pak Anies kan bersuara terkait dengan peraturan yang diubah Ya, untuk cukup. Mas Gibran. Nah, kalau sekarang kan ada Mas Kaisang nih diubah aturannya, tapi sekarang Mas Kaisang dipasangkan dengan Pak Anies nih, apakah juga akan bersuara juga nih Pak? Begini, peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi menurut hemat kami, sekarang kita serahkan nanti bagaimana itu KPU menyikapi. Tapi menurut saya yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Nanti main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah. Repot, ya. Berarti Mas Kaisang nggak masuk kriteria ya Pak Anies ya? Mas Kaisang nggak masuk kriteria. Pak Anies. Pak berarti Mas Kaisang nggak masuk kriteria Pak. Ramainya wacana penjodohan dengan Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil kembali ditanggapi oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kaisang mengatakan bahwa kedua tokoh tersebut sama-sama baik. Hal tersebut dikatakan oleh Kaisang saat ditanya siapa yang lebih cocok untuk berpasangan dengannya di Pilkada Jakarta saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juni. Kaisang lantas menyinggung rekam jejak Anies yang pernah menjadi capres. Ia mengklaim kerap menonton acara Desak Anies yang dinilainya bagus. Lebih lanjut, Kaisang juga mengatakan Ridwan Kamil memiliki kiprah yang bagus selama memimpin Jawa Barat.
Meski begitu, Kaisang mengatakan bahwa berpasangan dengan Anies di Pilkada Jakarta jadi opsi yang realistis. Hal ini merujuk pada hasil survei yang ada. Sebelumnya, Kaisang menyatakan siap jika dirinya dipasangkan dengan Anies di Pilkada Jakarta. Adapun nama Kaisang sendiri digadang-gadang maju sebagai kandidat seusai Mahkamah Agung atau MA mengubah syarat usia calon gubernur wakil gubernur dalam peraturan KPU tentang pencalonan pilkada. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga, dan kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua. Kiprah di Jawa Barat semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Mas, kita mah komunikasi dengan semuanya. tapi kan Kim mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak masuk dalam radar dan hanya ada nama Pak RK, dan katanya lebih mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK. Itu nggak masalah, nggak masalah. Kita nggak masalah. Balik lagi, ini kan saya kan belum dicalonkan juga. Ini kan cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibrannya siap nggak? Mas Kaisangnya siap nggak untuk maju? Meskipun belum dicalonkan, tapi Mas Kaisang siap maju nggak? Nanti ya, tunggu Agustus. Ya, Abis ini kemana lagi Mas Kaisang? mau kemana lagi? Oh, balik ke Solo. Oh, jauh lagi. Balik ke Solo. Ya, dah. Oke. Terima kasih Mas Kaisang. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga, dan kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa, Mas? Sama-sama baik semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua. Kiprah di Jawa Barat semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Mas, kita mah komunikasi dengan semuanya. tapi kan Kim mengatakan bahwa Pak Anies itu tidak masuk dalam radar dan hanya ada nama Pak RK, dan katanya lebih mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK. Itu nggak masalah, nggak masalah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep tampak belusukan selesai melakukan ibadah sholat Jumat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat 14 Juni. Dalam belusukannya ini, Kaisang tampak membagi-bagikan buku kepada anak-anak sekitar. Kaisang juga melayani salaman dan juga foto selfie dengan warga setempat. Kegiatan ini dilakukan Kaisang di tengah isu maju Pilkada Jakarta dan dipasangkan oleh beberapa tokoh seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Selesai membagikan buku, Kaisang pun makan siang di warung mie ayam milik warga setempat. Ditanya apakah aksi belusukan ini jadi pemanasan sebelum Pilgub Jakarta, Kaisang pun menjawabnya secara diplomatis. Kaisang berujar bahwa kawasan Cempaka Putih merupakan tempat berdirinya perusahaan miliknya. Ia menambahkan, tidak ada salahnya jika dirinya ingin berjalan-jalan di wilayah tersebut. Ya, ini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi Masjid Al-Huda di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya masih belum tahu agenda Kaisang di sini, karena memang diketahui Kaisang sampai di depan Pilgub Jakarta, dan isinya sekarang tentu saja pasangan dengan Anies Baswedan. Kenapa? Cempaka Putih, oh enggak. Ini Cempaka Putih. Cempaka Putih ini tempat berdirinya perusahaan saya. Dulu kan ini ngantor di Cempaka Putih. Jadi kenapa ya udah balik lagi ke sini. Mas, ini kan udah mulai keliling-keliling Jakarta, apakah ini pemanasan untuk siap maju di Pilgub Jakarta? Oh, saya kan tinggal di Jakarta. Saya nggak boleh jalan-jalan di Jakarta. Tapi kan Masa saya
jalan-jalan ke Grand Indonesia dikira saya kampanye, kan juga enggak. Tapi kan ini kan belusukan seperti gaya Pak Jokowi. Enggak, saya bilang saya dulu punya kantor di sini. Tapi kan Mas Kaisang membagi-bagi buku seperti caranya Mas Gibran juga saat belusukan waktu Pilpres nih Mas. Saya duluan. Mungkin Mas Gibran yang meniru saya. Tujuannya buat apa, Mas? Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bagi-bagi buku itu? Ya nggak apa-apa, kan souvenir biasa. Selalu bawa barang aja untuk berbagi sama anak-anak. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan partainya masih mempelajari opsi duet antara Ridwan Kamil dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Erlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 14 Juni. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga menegaskan bahwa Golkar masih belum memutuskan penugasan terhadap Ridwan Kamil, apakah di Pilgub Jakarta atau di Pilgub Jawa Barat. Menurut Erlangga, kepastian penugasan RK akan diputuskan seusai melihat hasil survei internal terakhir. Adapun sejumlah elemen di Koalisi Indonesia Maju melempar sinyal dukungan pada RK di Pilkada Jakarta 2024. Seperti Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang mengklaim bahwa nama RK disepakati oleh para ketua umum partai politik pendukung pemerintah saat bertemu Presiden Joko Widodo akhir Mei lalu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman meyakini Ridwan Kamil menjadi lawan yang sepadan untuk Anies. Lebih lanjut, Habibur Rahman mengatakan pihaknya paham dengan kondisi Jakarta yang menginginkan sosok baru. Ia lantas menyatakan tidak ada incumbent atau petahana yang terpilih lagi dalam Pilkada Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Habibur Rahman juga yakin pengusungan RK tak dipermasalahkan oleh Golkar. Podium boleh Pak? Podium boleh. Pas kemarin Pak Presiden mengumumkan ketum-ketum parpol akhir bulan, ada yang bisa dibagi nggak soal ini? Wah itu masih rapat, masih apa namanya? Masih pembicaraan saja. Bicara apa sih Pak kalau Pak? Apa? Pembicaraan antara program kelanjutan pemerintah ke depan. Bu Mega nggak diundang Pak? Ya. Kenapa? Pak soal pilkada Jabar gimana jadinya Pak? Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang, itu tanggapan seperti apa? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Kalau untuk keberlanjutan Bu Mega nggak diundang Pak? Berarti Golkar bakal ngelepas Ridwan Kamil ke Jakarta atau gimana Pak? Ridwan Kamil tidak lepas, masih dipegangin sama Golkar. Pak, ada info katanya Pak. Untuk keberlanjutan program ke depan, kira-kira komposisi kabinet ini perlu di-reshuffle nggak tapi Pak? Dari Golkar sendiri. Pak. Berarti niatan Gerindra untuk mengajak Ridwan Kamil ke Jakarta tuh kira-kira gimana Pak? Ya itu masih kita menunggu hasil survei. Pak, muncul teori bahwa Pak RK ini disiapkan di Jakarta untuk melawan Pak Anies. Sementara Pak Anies sendiri kemungkinan besar akan maju. Berarti RK benar Pak disiapkan untuk melawan Pak Anies itu? Ya pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Pak, tapi kalau di Jabar, Pak kalau misalkan di Jabar Ridwan Kamil ke Jakarta, berarti kan Jabar berarti kan kosong nih Pak. Ini Pak mau siapa kader Pak yang didorong Pak kira-kira Pak? Masih dikaji namanya. Pak, terkait ekonomi Pak, dolar menembus 16.300, langkah apa Pak yang akan dilakukan pemerintah? Ya kita lihat aja karena terhadap mata uang dunia semuanya menguat. Ya, terima kasih. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.